Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam suatu majelis ilmu. Salawat dan salam tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat risalah beliau lah kita berada di alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, yang syafaat beliau sangat kita harapkan dan nantikan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan membicarakan, mengkaji tentang i'tikaf. Memasuki sepertiga Ramadan yang terakhir, 10 hari terakhir, amalan yang luar biasa, yaitu salah satunya ialah i'tikaf. I'tikaf merupakan salah satu ibadah yang istimewa, terlebih di 10 hari terakhir dari Ramadan. I'tikaf berasal dari kata akafa yang berarti al-habsu, yaitu mengurung diri atau menetap. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, pengertian i'tikaf secara bahasa adalah berada di suatu tempat yang mengikat diri kepadanya. I'tikaf harus disertai dengan niat. Niat itulah yang membedakan seseorang yang beriktikaf ataupun tidak, meskipun sama-sama berada di dalam masjid. Jumhur ulama sepakat bahwa tempat i'tikaf adalah di masjid, sehingga tidak boleh beriktikaf di dalam rumah sendiri ataupun di tempat lainnya. I'tikaf hanya berlaku pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni mulai ketika matahari terbenam pada malam ke-21 atau ke-20 jika Ramadannya 29 hari sampai habisnya Ramadan, yakni saat matahari terbenam malam hari raya Idul Fitri. Lebih afdolnya atau lebih utamanya jika ia meneruskan hingga sholat Idul Fitri dan baru meninggalkan masjid setelah sholat Idul Fitri. Syarat dan rukun i'tikaf. Untuk sahnya i'tikaf disyaratkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama ialah Islam. I'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang di luar Islam. Berakal sehat atau tamyiz. I'tikaf orang gila hukumnya tidak sah. I'tikaf anak kecil yang belum mumayyiz juga tidak sah. Selanjutnya yang ketiga, bertempat di masjid. Tidak sah i'tikaf di rumah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang membolehkan wanita beriktikaf di musola rumahnya. Selanjutnya, suci dari hadas besar. I'tikaf orang yang sedang junub, haid ataupun nifas tidaklah sah. Bahkan mereka dilarang berada di dalam masjid. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf yaitu pertama, murtad, kedua, sengaja keluar dari masjid atau tempat i'tikaf walaupun sebentar tanpa adanya uzur syar'i. Yang ketiga, hilang akal karena gila ataupun mabuk. Selanjutnya, datang haid atau nifas, jima meskipun karena lupa atau dipaksa, keluar mani baik secara mimpi ataupun disengaja. Dan yang membatalkan i'tikaf juga ialah jika melakukan dosa besar. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, banyak keutamaan-keutamaan
dalam ibadah iktikaf. Keutamaan itu diantaranya adalah yang pertama, setiap saat mendapat pahala. Tujuan di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terjaga, ia mengisi waktunya dengan sholat, tilawah, zikir, berdoa, bermunajat, tadabbur, tafakur, atau mengkaji ilmu. Kemudian yang kedua, sunnah Rasul. Itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkannya, bahkan di Ramadan terakhir sebelum beliau wafat. Demikian pula istri beliau dan para sahabat, mereka beritikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan sepeninggalan Rasulullah, istri-istri beliau juga beritikaf di 10 malam terakhir, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW biasa beritikaf di 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istri beliau beritikaf sesudah beliau wafat. Keutamaan selanjutnya yang ketiga, akan mendapat Lailatul Qadar. Orang yang itikaf di 10 terakhir Ramadan, insya Allah ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Menurut hadis-hadis yang sahih, Lailatul Qadar turun pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Bukankah saat itu orang-orang beritikaf sedang beribadah kepada Allah SWT, sehingga insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari banyak keutamaan tersebut, semoga ini akan menjadi semangat bagi kita untuk melaksanakan itikaf di masjid, mengharap keridhaan Allah dalam peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini dapat memberi manfaat dan menambah keilmuan dari kita semua, terutama kami pribadi. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.